Dr. Andes Haji Suryana MSI adalah sosok karismatik, tegas, dan mempunyai rasa kedisiplinan yang tinggi. Ia sangat disegani oleh para pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Haji Suryana lahir pada tanggal 13 November 1963 dari pasangan Bapak Haji Udin almarhum dan Ibu Hajah Ocoh. Sedari kecil, kedua orang tuanya sudah menerapkan pendidikan agama dan kedisiplinan. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Ciberem II, sekaligus menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Sabilis Salam Salopa dan Pondok Pesantren Cirendek Tasikmalaya. Sampai akhir SMA, ia habiskan di Pesantren Condong Ciberem Tasikmalaya. Menginjak perguruan tinggi, ia melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan mengambil jurusan dakwah di Fakultas Usuluddin dan lulus pada tahun 1989. Pada tahun 2002, ia menyelesaikan pendidikan Serata II di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sejak 2019 hingga saat ini, ia melanjutkan pendidikan Serata III dengan mengambil konsentrasi pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman organisasi tentu tidak diragukan lagi. Semenjak di bangku SMA, Suryana sudah memimpin organisasi tertinggi di sekolahnya, yaitu menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Pasundan Siang dengan masa jabatan 1982 sampai dengan 1983. Ekosis Kabupaten Tasikmalaya bagian bidang rohani pada tahun 1983. Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Bandung, Ketua Bagian Ansor Jawa Barat tahun 1988. Ketua Umum PMII Cabang Bandung pada tahun 1987 sampai dengan 1988. PLT Sekretaris Umum Koordinator Cabang PMII Jabar tahun 1988. Ketua AMPI Kecamatan Tawang 1989. Dewan Pembina KNPI Kota Tasikmalaya 1990 sampai dengan 1995. Ketua Angkatan Muda Islam Indonesia 1995 sampai dengan tahun 2015. Wakil Ketua Cabang Pemuda Pancamarga atau PPM tahun 1990 sampai dengan tahun 2015. Sekretaris PCNU Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan 2013 dan Wakil Ketua PCNU Kota Tasikmalaya dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Ketua Bagian Kelembagaan PD DMI Kabupaten Tasikmalaya tahun 2009 sampai dengan 2014. Kepala Bagian Organisasi PD DMI Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2018 sampai dengan 2024. Bidang Pendidikan MUI Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014 sampai dengan 2018. Ketua Umum Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005 sampai dengan 2010. Ketua Umum FKDT Kabupaten Tasikmalaya 2010 sampai dengan sekarang. Wakil Ketua Bagian Organisasi FKDT Jawa Barat tahun 2011 sampai dengan 2016. Wakil Ketua Umum DPP FKDT Pusat 2012 sampai dengan 2018. Dewan Pembina Forum Hifdzil Quran tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dari sekian banyak organisasi yang telah ia ikuti, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni PMII Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan tahun 2015 sampai dengan sekarang. Untuk karir pengabdiannya kepada negara dan bangsa, suami dari Hajah Kei Susilawati SPD ini diawali sebagai guru Sufwan Madrasah Aliyah Cipasaran pada tahun 1989.
dosen IAIC Cipasung dari 1989 sampai dengan 2017, dosen STIE Cipasung 1990 sampai dengan 1993, dosen STTC Cipasung tahun 1994 sampai dengan 1996, dosen Sainu Tasikmalaya tahun 2013 sampai dengan 2015. Pada tahun 2002, ia diangkat sebagai CPNS di KUA Padakembang dan resmi menjadi PNS pada seksi PK Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2002 sampai dengan 2012. Sebagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di seksi PK Pontren pada waktu pemerintahan yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Tatang Farhanul Hakim MPD selaku Bupati Tasikmalaya. Dirinya berhasil mensinergikan Kementerian Agama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berbagai komunikasi ia jalin dan dibangun sehingga antara Kementerian Agama dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terjalin kerjasama. Sampai-sampai dirinya berhasil membangun organisasi besar, yaitu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau biasa disingkat FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Di kepemimpinannya dalam organisasi, Suryana sangat dicintai oleh para anggotanya, sehingga pergerakannya sangat diperhitungkan. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang sangat penting, yang selama kehidupan kita adalah harus tetap diperjuangkan, harus tetap dikembangkan, dan kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pendidikan yang menjadi tuan di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki visi religius Islami. Mau tidak mau, hasil proses pendidikan diniyah harus diakui oleh pendidikan formal sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam. Akan tetapi, berganti kepala daerah, berganti pula kebijakan, berganti pula keinginan yang sudah dibangun, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Organisasi yang ia pimpin diposisikan tidak mendukung kepemimpinan bupati pada waktu itu. Suryana dianggap mengalami program-program pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memperlakukan keistimewaan terhadap salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan tangan besi kepala daerah waktu itu, sampai meminta Haji Suryana untuk dibuang ke Kabupaten Cirebon. Tentu, Haji Suryana tidak goyah karena menganggap jalan yang ditempuhnya sudah benar, mempertahankan institusi Kementerian Agama sehingga tidak kehilangan marwahnya. Haji Suryana mempertahankan uang lembaga keagamaan yang dilaksanakan menggunakan kurikulum salah satu pondok pesantren. Hal tersebut membuat perhatian para pejabat, baik di wilayah provinsi maupun pusat, atas keteguhannya mempertahankan eksistensi dan marwah institusi Kementerian Agama dan menjaga kondusivitas di daerah. Akhirnya Dr. Andes Haji Suryana MSI diangkat menjadi Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Kemudian, tahun 2018 dirinya dialih tugaskan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Posisi yang melekat pada puncak pimpinan ini sangat cocok diembannya. Bekal organisasi yang membesarkannya, Haji Suryana dapat menempatkan diri sebagai pembantu pimpinan, sehingga pimpinan pun merasa nyaman dan aman atas kehadirannya di posisi sebagai Kasubag TU. Berbagai suka dan duka dilaluinya. Berbagai masalah kerap menghampiri pimpinan dan lembaga yang dinaunginya. Akan tetapi, dirinya dapat menyelesaikannya tanpa harus membuat keringat dingin keluar dari atasannya langsung, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Selain duka dan masalah, dirinya juga melakukan inovasi dan perubahan semasa menduduki jabatan sebagai Kepala Subag TU.
dimulai dari penataan tempat para pimpinan, renovasi bangunan dan ruangan, bahkan kebijakan yang dibungkus dalam sebuah SK Juknis keagamaan. Dirinya menerapkan kepada para pegawai Kementerian Agama yang notabene mengurus kurs agama haruslah beragama dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama. Haji Suryana memaksakan para pegawainya untuk membaca selembar Al-Quran dan melaksanakan sholat duha pada pagi hari sebelum melaksanakan pekerjaan. Kebijakan tersebut tentunya tidak hanya diberlakukan di kantor Kemenag saja, bahkan diterapkan pula di kantor urusan agama dan madrasah di lingkungannya. Karena baginya, sesuatu yang dipaksakan akan berubah menjadi kebiasaan. Tentunya, menjadi kebiasaan yang baik untuk bekal di akhirat. Selain itu, berbagai inovasi ia tempuh, seperti pada peringatan HAM yang diselenggarakan Karnaval Pesona HAM yang menghadirkan beribu-ribu orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Gerak Jalan Sehat dan Karnaval Pesona Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-74 tahun 2020. Gerak Jalan Indah dan Karnaval Pesona Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Siap. Sama-sama siap. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Mari ikuti dan Di kegiatan Karnaval Pesona Habi ini, ia dapat mempresentatifkan kekuatan dukungan dan massa dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang begitu besar. Selain itu juga dapat menyuguhkan door prize yang spektakuler seperti beberapa motor dan tiket umroh bagi para pesertanya. Selain itu pula, di Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Tasikmalaya, ia dapat membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga dapat menggelar beberapa kegiatan yang luar biasa. Bahkan, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, sudah menjadi rutinitas di akhir tahun melaksanakan riklah. Dan setiap pagi hari Jumat, ia kerahkan para pegawainya untuk berolahraga serta makan bersama. Hal ini semata-mata untuk membangun kebersamaan dan menjalin keakraban untuk menciptakan kondusivitas para pegawai. Kenyamanan sangat dirasakan oleh para pegawai di bawah pimpinannya. Bahkan kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh atasannya, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Tidak sedikit para pegawai kehilangan sosok orang tua, pemimpin yang karismatik dan tegas serta mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Tentu, ia sangat disegani oleh para pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Semoga di tempat baru, ia mengemban tugas sebagai Lektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dirinya diberikan kesehatan dan umur panjang, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanahnya. Amin ya Rabbal Alamin.